Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita tetap sepakat bahwa kita berharap menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, beruntung di akhirat. Tidak sepakat dalam banyak hal, tapi dalam hal ini semua orang yang waras akan sepakat. Semoga hal-hal yang kita sepakati ini Allah jadikan sebagai sebuah kenyataan di hari ini dan juga kelak nanti. Amin Allahumma amin. Kalau kita perhatikan dengan kepala jernih apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Husni, pengasuh pondok pesantren di daerah Banten dan juga menjabat sebagai ketua Dewan Fatwa MUI Banten, sejatinya beliau itu bukan hanya berbicara tentang Habib, bukan juga apalagi hanya berbicara tentang Habib Bahar, tetapi beliau bicara tentang validitas seseorang sebagai cucu Rasulullah. Kalau kita perhatikan narasinya kan sangat tegas. Di Indonesia ini belum ada. Artinya apa? Ya baik yang Habib dari jalur manapun, termasuk mungkin Wali Songo yang ada yang mengatakan Habib lalu keturunannya menjadi Sayyid dan sebagainya, atau Wali Songonya itu Sayyid atau apalah. Semuanya itu memang belum terbukti secara ilmiah apabila memakai standar ilmiah yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin, yaitu nama pohon-pohon nasabnya itu disebut oleh ulama nasab yang sezaman, atau ada ulama nasab yang setelahnya yang jaraknya dekat lalu mencatat nasab beliau. Artinya nama-nama jalurnya itu disebut. Misalnya dalam Bani Alawi dipersoalkan karena hilang nama Ubaidillah. Seandainya nama Ubaidillah tertulis pun, lalu putra Ubaidillah itu siapa? Apakah juga harus tertulis dalam semua kitab nasab atau harus ada ulama yang menulisnya? Lalu cucunya Ubaidillah siapa? Sampai kepada Habib yang sekarang itu. Artinya jangan-jangan standar ilmiahnya ini yang terlalu tinggi. Nah, itu opini ya. Kemudian taruhlah Wali Songo. Ada Naat. Naat itu Nakobatul Ansab ya, Aulia Tis'ah ya. Pencatat silsilah Wali Songo, begitu kalau bahasa Indonesianya. Misalnya mereka mengklaim sebagai dzurriyyah Rasulullah karena Wali Songo dzurriyyah Rasulullah. Kalau kita uji dengan cara seperti standarnya Kiai Haji Imaduddin, jalur-jalurnya itu ke atas apakah terdaftar oleh ulama ahli nasab di zamannya? Jangan-jangan juga tidak. Artinya kita berpikir ulangnya begitu. Kalau memang benar harus semua nama terdaftar, seperti standarnya yang diajukan oleh Kiai Imaduddin ini, Ubaidillah siapa ahli nasab di zaman itu? Ya termasuk Ubaidili. Oh, Ubaidili tidak menyebut nama Ubaidillah. Oh, bukan berarti. Kalau misalnya begitu. Lalu anaknya Ubaidillah siapa? Siapa ahli nasab di situ? Lalu cucunya siapa? Siapa ahli nasab di zaman itu? Setiap grade, setiap tingkatan harus ditulis namanya oleh ulama nasab. Saya kira satu pun nanti tidak ada yang terkonfirmasi secara ilmiah sebagai cucu Rasulullah. Coba dari kalangan Wali Songo yang mengklaim Wali Songo itu adalah dzurriyyah Rasul. Kita tidak bicara tes DNA dulu, kita bicara di linear perkitaban. Untuk mengukur teori, kalau tidak ditulis oleh ulama nasab berarti tidak ada. Untuk mengukur itu. Ini namanya fair. Jadi kalau kita bicara ilmu itu, tidak akan ada kebencian kalau kita jujur bahwa kita hanya ingin sebuah kebenaran yang kokoh. Bukan membela apa yang kita sukai, bukan menyerang apa yang kita tidak sukai. Kalau itu sudah tidak waras. Saya berbicara dengan kita yang waras saja. Ya. Apa benar tolak ukur seperti itu relevan untuk diterapkan? Jangan-jangan kalau memang tolak ukurnya terlalu rumit sehingga korbannya nanti tidak ada satupun, ya berarti tolak ukurnya yang perlu dipertanyakan, kan begitu? Ya. Jadi simpelnya seperti yang saya bilang tadi. Oke, misalnya Ubaidillah disebut, lah anaknya, cucunya, cicitnya, keturunan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada lagi hilang satu nama, masalah lagi. Nah, kan repot. Saya kira, sekali lagi saya kira, Wali Songo pun tidak akan semua nama itu disebut oleh ulama nasab. Oke, misalnya jalurnya Wali Songo ternyata bukan Asbadkhon, berarti tidak berkubu kepada Ubaidillah.
tapi jalur yang lain. Oh, berarti nyambungnya kepada yang Muhammad, yang paling masyhur. Putra Ahmad itu yang selalu disebut itu yang Muhammad. Disebut oleh Ibnu Toba dalam Al-Muntaqilah At-Tolabiyah, disebut oleh Al-Ubaidili, disebut oleh Al-Umri dalam kitabnya Al-Majdi, itu yang selalu disebut. Ya, kalau putra yang lain Ibnu Ambah wasakata an ghairihi, Ibnu Ambah tidak berbicara tentang putra Ahmad yang lain, yang disebut cuma Muhammad saja. Oke, misalnya Wali Songo berarah ke situ, bermuara ke situ. Ya di bawahnya putra Muhammad itu siapa? Terus putranya siapa? Sampai turun kepada misalnya Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati atau siapa? Itu apakah setiap nama juga harus disebut oleh ulama ahli nasab di zamannya? Nah, kalau begitu kan repot ya. Kalau misalnya enggak, yang harus disebut hanya Ubaidillah saja, wah tidak adil namanya. Berarti sengaja menyerang klan Ba'alawi kalau begitu. Karena menemukan poin dipersoalkan lalu dianggap teorinya harus di bagian itu yang disebut oleh ulama nasab. Kalau yang lain nggak apa-apa, wah masalah itu. Itu berarti teorinya tidak syamil, teorinya tidak melingkup semua hal, tidak adil kalau begitu. Harus ya. Kalau memang mau dengan standar seperti itu, semua pukul rata. Mana jalur kamu? Si Fulan. Fulan ini tahun berapa lahirnya? Siapa ulama yang mengkonfirmasi ada orang bernama Fulan? Ya kalau yang nulis bukan ulama ahli nasab, tolak. Harus ahli nasab. Repot kalau begitu Pak. Saya kira begitu ya. Kenapa? Karena saya tahu nasab siapapun itu mesti mukhtalaf, mesti simpang siur, kecuali nasab yang awal-awal. Bahkan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu mentok dibacanya itu sampai di Adnan. Ke atasnya itu sudah tidak boleh dibicarakan karena sudah simpang siur. Cuma ada garansinya sambung kepada Sayyidina Ismail, sambung kepada Sayyidina Ibrahim. Artinya sudah biasa ada polemik dalam pernasaban itu. Kenapa? Karena tidak mungkin juga ada orang yang setiap generasinya itu ada yang menulis namanya. Tidak mungkin kecuali yang ada mungkin kerajaan Inggris. Kenapa? Karena menjadi prasasti, anaknya punya anak siapa, tertulis, terdaftar ya. Kalau bukan raja, ya kan? Ya begitu kira-kira ya. Ini wawasan berpikir kita agar tidak terlalu mengadu-adu. Oh, Kiai Imaduddin benci Habib, siapa bilang? Bukan soal benci Habib. Tapi ada teori ilmiah yang coba ditawarkan. Maka diserangnya kalau memang tidak setuju adalah diukur teori itu. Bukan dikorek-korek Kiai Imaduddin begini, Kiai Imaduddin begitu, benci Habib begini. Bukan. Toh Kiai Imaduddin bilangnya itu semua alias tidak ada satupun yang terbukti secara ilmiah di Indonesia ini. Kalau di dunia ada. Ya Allahu alam, yang ada maksudnya bagaimana? Kalau dengan yang standarnya harus disebut per nama itu mungkin sesekali perlu Kiai Imaduddin menulis. Mana buktinya dzurriyyah Rasulullah yang sesuai standar yang sampean ajukan itu. Setiap namanya itu tidak ada yang hilang. Semua terdaftar dalam kitab-kitab ulama ahli nasab. Nah, atau setidaknya yang terpaut dengan kita 1 abad 2 abad lah. Berarti kalau dari abad ke-4 sampai abad ke-10 lah, berarti ada sampai abad ke-13 atau 12, berarti minimal 8 atau 9 abad itu ulama ahli nasab merekam. Abad 5 direkam, abad ke-6 direkam, ke-7 direkam, terus ke-8 direkam, ke-9 sampai 10 sampai 11 12. Baru mau bisa kita terima begitu ya. Harus adil, siapapun harus diukur dengan cara begitu. Jangan hanya Ba'alawi yang diserang dengan teori itu.